Ya, tadi sudah ada banyak yang menanyakan juga terkait sistem manajemen keselamatannya. Ya, ini untuk pendahuluan aja bahwa SMK 3 yang dimaksud di sini ini yang saya maksud adalah yang umum ya, tidak langsung tidak apa ya, tidak merujuk hanya kepada PP 50 tahun 2012 ya. Definisinya SMK 3 menurut PP 50 2012 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan. Jadi ini ada manajemen perusahaan, ada bagiannya yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja prosesnya, ya, guna terciptanya tempat kerja. Nah ini saya buat aman, efisien, dan produktif. Nah inilah kata kuncinya nanti bagaimana kita sukses mengimplementasikan keselamatan kerja, ya, aman, efisien, dan produktif. Nah, sekali lagi silahkan SMK 3-nya itu nanti mau dikasih nama apa aja terserah. Tetapi apa ya, resepnya itu sama ya. Termasuk juga di tambang ya. Di tambang itu diatur juga secara definisi ya. Kalau dulu di Permen 38 2014 sekarang sudah ada yang baru ya, di Kepdirjen 185 yang mengatur tentang petunjuk teknisnya. Ini juga kurang lebih sama ya, bagian dari sistem pemegang penambangan, izin usaha penambangan khusus, izin penambangan rakyat, jasa penambangan ya dalam rangka apa? Mengendalikan risiko keselamatan. Ya tadi kan ada yang nanya upayanya apa? Ya ini implementasikan sistem manajemen K3-nya. Bentuknya seperti apa, namanya seperti apa, tidak jadi masalah. Ya, jadi teman-teman jangan bingung ya, jangan wah ini seperti apa sih kok namanya beda lagi, kok ada ISO 45001, ada SMKP, ada SMK 3, dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Intinya adalah memang ini bagian dari sistem yang untuk mengendalikan risiko kecelakaan gitu ya. Kalau di SMKP Minerba ini terkait keselamatan kesehatan kerja dan keselamatan operasi K3 dan KO. Ya, jadi ini supaya sobat bawah tanah semua dapat gambaran ya. Implementasi SMK 3-mu seperti apa di sana? Wah, aku nggak ada SMK 3, padahal dikasih nama PSMS misalkan, dikasih nama BISAFE misalkan, dikasih nama apalah ya, Nirbaya misalkan, apapun itu ya, itu adalah SMK 3 ya, sobat bawah tanah ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini yang mungkin kalau untuk yang baru-baru, oh ternyata sama ya. Oh, kalau bahasa SMK 3 itu karena Kemenaker RI bahasanya seperti itu, PP 50 2012 ya gitu ya. Standar Australia juga ada SMK 3-nya, gitu. ANSI misalkan dan lain sebagainya lah ya, nanti bisa browsing sendiri. Jadi masing-masing negara juga punya nama sendiri. Tapi sebenarnya sama aja isinya itu terkait SMK 3 ya, bagaimana ada sistem manajemen keselamatan. Oke. Nah, di dalam pengenalan awal di sesi 2 ini juga saya sampaikan ya, tugas umum bagian K3 itu sebenarnya apa sih Pak gitu ya. Ya ini menurut peraturan yang ada di Kementerian SDM ya, jadi jangan sampai salah bahwa tugasnya bagian K3 itu adalah mengumpulkan, menganalisa data, mencatat rincian setiap kecelakaan, yang berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan menganalisa kecelakaan dan mencegah kecelakaan. Nah, itu tugasnya. Jadi kalau misalkan di suatu organisasi, suatu perusahaan, di tambang misalkan, coba lihat kecelakaannya, hasil analisanya apa? Nggak ada. Nah, itu bagian K3 bermasalah. Gitu ya, sobat bawah tanah semua. Gitu. Nah, ini salah satu tugas bagian K3. Yang kedua, mengumpulkan data mengenai area kegiatan yang memerlukan pengawasan lebih dan kemudian ngasih saran kepada kepala teknik. Ya, jadi ada Pak, ini data-data area yang perlu pengawasan lebih karena di sini remote area, karena di sini secara nilai risiko tinggi ya, ini untuk bisa dilakukan pengendalian lebih lanjut. Kemudian alat-alat pelindung dirinya yang dipakai ini dan lain sebagainya. Nah, ini seorang bagian K3 harus menguasai hal ini ya, gitu ya. Jadi mungkin bisa nyambung yang ditanyakan di sesi 1 tadi ya. K3 tambang itu nanti kena penjara pidana apa enggak gitu ya. Terus kemudian di bagian K3 itu apa sih yang harus dipelajari dulu karena saya fresh graduate. Ya, inilah yang bisa kita siapkan. Kemudian yang ketiga, memberikan penerangan dan petunjuk mengenai K3 melalui pertemuan, ceramah, diskusi, putar film, ya, media atau alat publikasi lainnya, ya sekreatif mungkin. Ya, medianya mungkin bisa tidak terbatas seperti yang ada disampaikan di sini. Ya, sekarang itu orang lebih tertarik bagaimana kita bisa pakai YouTube misalkan gitu ya, atau seminar-seminar seperti ini, atau mungkin kampanyenya pakai kartun, ya kan?
Atau mungkin ada sharing K3 lewat TikTok, ya bisa jadi, ya kan gitu ya. Memang kita sebagai K3 harus kreatif gitu ya, mempublikasikan gitu ya, memberikan penerangan. Ya tentu berarti di sini apa dong berarti syaratnya tadi kalau ada yang tanya di sesi 1, ya berarti ya public speaking-nya juga harus baik, kita harus diri ya, nggak boleh malu-malu juga ya. Bagaimana kalau kita ketemu orang takut-takut, malu-malu, apalagi ditambah badannya gede-gede semua ya kan gitu kan, ketemu operator ya kan, ya susah kita akan memberikan penerangan ya kan gitu ya. Itu yang harus disiapkan, dipelajari. Tim rescue ya, tim rescue itu juga ada di bawah bagian K3, dibentuk, dilatih. Bila terjadi kegawat daruratan, tim rescue-nya nggak siap, masalah berarti bagian K3-nya ya. Tadi misalkan tadi pertanyaan di awal, Pak, bisa nggak itu tadi dipidana? Ya terjadi kecelakaan, kemudian tim rescue-nya terlambat, telat, atau mungkin nggak datang, lambat, akhirnya terjadi misalkan ya lebih parah lagi, yaitu bisa kena di bagian K3 karena ini adalah tugas dari bagian K3. Ya kan, kok bisa ambulannya telat, kok bisa tim rescue-nya nggak siap, kok bisa ya, dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tugas bagian K3. Kemudian menyusun statistik kecelakaan. Nah berarti kalau pikir-pikir, oh aku kalau mau jadi bagian K3 ya aku belajar statistik juga, bagaimana membuat statistik yang baik dan lain sebagainya, mengevaluasi ya data, kemudian membuat recap, resume, dan disuguhkan kepada pimpinan, kepada kepala teknik, kepada penanggung jawab operasi. Nah ini adalah bagian K3 tambang. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sobat bawah tanah semua paham ya. Jadi jangan sampai kebayang yang lain. Begitu kita masuk, tugasnya masang rambu, nancepin rambu, ya kan? Atau mungkin merasa bersalah kalau misalkan ada karyawan operator mekanik yang jadi tidak mengerti gitu ya tentang pekerjaan bisnis prosesnya, ya itu tanggung jawabnya berbeda. Ya, jadi dari poin 1 sampai poin 6 ini kiranya kita bisa mempersiapkan diri nih. Oh berarti seorang bagian K3 itu tugasnya seperti itu toh. Berarti kita harus menjadi personel dengan kualifikasi yang seperti apa. Nah, itu makanya tadi saya bilang bagaimana kita bisa lebih memilih orang yang memiliki attitude yang baik ya, mau belajar ya. Nah, tentu ini bukan hal yang susah ya. Ini hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh disiplin ilmu mana saja ya gitu ya. Jadi semuanya ya untuk menjadi dari praktik. Kalau sudah tahu tugas umumnya, tentu kita harus berstrategi gitu ya. Bagaimana kita bisa sukses ya untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kewenangan kita di K3 Tambang. Ujung-ujungnya itu semuanya hanya untuk bagaimana tercapai target zero incident ya, tidak ada kecelakaan yang kita pelajari tadi ya, ada kecelakaan ringan, berat, dan mati. Baik, saya lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini tadi juga ada sedikit disinggung ya tentang kesalahan umum praktisi K3 ya. Seorang fresh graduate ya, seorang yang praktisi yang baru-baru ya, termasuk pengalaman saya pribadi nih ya, yang dulu ya, saya memang jurusannya K3, tetapi saya nggak pernah dapet bisnis proses dari tambang ya, khususnya tambang batu bara, tambangan itu seperti apa itu nggak dapet. Sehingga pada saat saya masuk, yang terjadi adalah ya harus orientasi dulu, orientasi ya. Sebagai manajemen trainee waktu itu ya harus mengenal bisnis prosesnya dahulu sedikit-sedikit ya, dan ini tentunya akan membuat kita ya tidak ada akselerasi di sana ya, kita tidak bisa lebih cepat. Tapi sobat bawah tanah semua yang malam hari ini bergabung, saya pikir beruntung sekali gitu ya, bisa setidaknya mengenal, dan pada saat nanti wawancara dengan user itu sudah bisa menceritakan gitu, oh gambarannya seperti ini Pak. Dari bisnis proses itu kita bisa mengidentifikasi bahaya dan menilai resikonya. Dari banyak bisnis proses tadi itu semuanya berisiko, bisa menyebabkan kejadian fatality semua. Tetapi kita juga punya risk profile jadinya. Oke Pak, ini berarti yang paling atas adalah terkait blasting Pak, ya. Kemudian terkait coal transport, shipping, dan lain sebagainya. Bisa bicara seperti itu, ya. Bisa bicara seperti itu. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena kita mengenal bisnis prosesnya yang saya bilang di depan tadi. Nah, sehingga nanti kalaupun ya sobat bawah tanah semua nggak ke tambang pun, kita mau ke sektor industri yang lain, mau di infrastruktur, mau di konstruksi ya, mau di transportasi,
mau di tambang yang underground tadi, ya, atau mungkin di rumah sakit sekalipun yang menerapkan SMK 3, kita harus mengenal bisnis prosesnya dari hulu ke hilirnya, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko. Nah, inilah salah satu kesalahan umum yang dilakukan gitu ya. Kita nggak tahu, kita hanya pokoknya dapat sertifikasi AK3 umum, ya pokoknya tahu perundang-undangan, implementasinya kesulitan. Nah, itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memahami peraturan yang terkait. Ya, begitu masuk ke suatu organisasi, ya, ke tambang misalkan, nelpon teman, nelpon bro, minta ininya bro, SOP-nya, ya sudah tak kirim ya. SOP-nya cuma diganti nama perusahaannya aja, ya kan? Ada ya seperti itu ya, diganti nama perusahaannya, diganti, ini jadi SOP-nya. Nah, itu namanya SOP kopas buta, ya, copy paste membabi buta. Karena yang sebaiknya dilakukan adalah apa? Ya, kita harus memahami bisnis prosesnya dan yang relevan apa gitu ya. Misalkan kita itu perusahaan jasa di peledakan, teman kita yang ngasih referensi rujukan itu bukan di bagian situ, atau mungkin jasa penambangan secara umum, tentu ini enggak serta-merta sama. Dan ingat bahwa pada saat kita mengimplementasikan itu, ya, itu kita juga harus yang namanya efisien dan efektif untuk dilakukan. Tidak semua perusahaan itu punya budget yang sama, tidak semua perusahaan punya budget yang besar. Ya, bersyukurlah jika sobat bawah tanah nanti itu bisa bekerja di perusahaan yang besar, ya tentu budgetnya akan berbeda dengan perusahaan yang kecil. Jadi harus kita sesuaikan, SOP-nya harus kita bisa implementasikan. Nah, ini sudah mulai terbongkar ini ya, rahasia-rahasianya ini ya kan gitu ya. Ya, harus memahami peraturan yang terkait. Kemudian kesalahannya fokus pada KPI sendiri, ya, silo, dia hanya kacamata kuda. Pokoknya KPI ku harus jalan, nggak bisa seperti itu. Ya, perlu diingat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bisnis, ya enggak, perusahaan yang dapat benefit, bukan badan amal, ya. Mohon maaf, bukan badan amal. Tentu orientasinya itu adalah ke benefit. Kalau kita jadi praktisi K3, jadi orang safety, tahunya bahwa yang penting aman, berat, ya, saya katakan berat untuk kita bisa mengimplementasikan K3. Ya, jadi nanti kita di slide selanjutnya akan berbicara lebih banyak lagi ya, bagaimana kita bisa approach gitu ya program-program kita itu tadi, implementasi SMK 3 dalam bentuk apapun semenarik mungkin, dan ya manajemen itu tertarik untuk membeli program-program ya, karena ada hubungannya dengan benefit, dengan produktif dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita jual nantinya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian tidak mau menerima dan melawan kondisi dan tantangan yang baru, ya seperti contoh saat inilah ya yang happening banget, COVID-19 sudah hampir setahun gitu ya. Ya, saya sebagai praktisi K3 pun juga sebenarnya mengalami kesulitan juga terkait dampak gitu, karena cara-cara lama yang kita lakukan itu bisa jadi nggak relevan lagi, atau mungkin cara-cara yang lama yang kita lakukan itu berisiko, ya. Bagaimana pada saat kita memberikan penyuluhan kepada operator, kepada mekanik, kepada pekerja secara langsung, sekarang kan udah nggak bisa lagi. Bagaimana kita dulu merangkul gitu ya, untuk kita kasih pengetahuan K3 dan lain sebagainya, ya udah nggak bisa lagi kan. Berarti harus adaptif. Bagaimana? Sama kayak malam hari ini ya gitu ya. Saya biasanya di kelas gitu ya, dan banyak peserta saya bisa melihat langsung wajah-wajahnya. Kadang saya ngerosting salah satu peserta untuk jadi gimmick gitu, ice breaking. Saat ini saya juga belum ketemu nih, bagaimana kalau kondisi virtual seperti ini seperti apa gitu kan. Ya ini ya harus adaptif, harus mau menerima tantangan yang baru. Nah, kalau kita pasrah ya kan, ya sudahlah, kalau diimplementasikan syukur, enggak ya enggak apa-apa, kalau enggak kecelakaan ya syukur alhamdulillah ya kan. Waduh, berat ya kalau kita dipraktisi K3 seperti itu. Nah, kemudian ingin menjadi Superman ya, bekerja sendiri ya supaya show off ya, nggak bisa. Orang K3 itu justru nggak bisa bekerja sendiri, yakin nggak berhasil kalau misalkan kita bekerja, karena kita butuh orang lain. Ya, di slide selanjutnya ya, bahwa kita butuh support dari manajer, kita butuh orang-orang layering yang lain untuk mengimplementasikan K3 di sectionnya masing. Jadi nggak bisa. Selain nggak bisa ya kita akan capek sendiri. Gitu. Makanya tadi di slide sebelumnya kan strategi, kita harus main strategi ya, bagaimana
seperti main bola lah, jadi manajer bola itu kan bagaimana kita dengan pemain-pemain yang ada, kondisi yang ada, ya bagaimana kita bisa mencapai goalnya, kita bisa menang. Nah itulah yang kurang lebih seperti itu ya, kita harus bermain strategi supaya program kita, implementasi SMK 3 dalam bentuk atau nama apapun itu tadi, mau dibeli sama orang. Nah itu kuncinya. Jadi ini beberapa contoh kesalahan umum ya, yang praktisi K3 atau mungkin teman-teman yang baru mau masuk, mau berkecimpung di bidang K3 gitu ya, setidaknya sudah mendapat input dulu gitu ya, supaya ya ini tidak dilakukan. Nah, terus bagaimana